Halo teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat bagaimana orang ini dan memang ustadz yang merasa percaya diri lalu maju untuk memberikan sebuah pertanyaan terhadap seorang pendeta yang akhirnya dia disekak, teman-teman, disebut penghujat. Mungkin pernah mereka berdebat lalu melakukan penghujatan terhadap kekristenan. Gimana video teman-teman? Siapakah dia? Mari kita kenali dan belajar dari sikap etik dalam menghormati orang lain. Ini dia videonya. Baik, mungkin kita langsung buka saja siapa yang mau bertanya terlebih dahulu. Oke, bagi yang mau bertanya, jika Anda dari pihak Kristen, maka Anda berdiri di sisi sini, sebelah kanan saya. Jika Anda dari pihak Muslim, maka berdiri di sisi Bu Etika. Baik, boleh berdiri dan maju ke depan. Bapak yang pakai, oh Bapak dulu ya? Mbak dulu. Oke, baiklah. Dingin. Langsung naik. Ini kalau pihak Kristen, Islam. Ini Pak Masud ya? Iya. Sudah gak ketemu. Iya. Mana lain modelnya. Sampai gak pangling aku. Terus sudah dah? Waktu bertanya 2 menit ya Pak ya? 2 menit. Oke. Yang pertama, ini tampaknya Pak Budi Asali bahasa Indonesia saja perlu banyak perbendaharaan. Tanya ya, jangan statement ya. Betul. Ya, tanya. Ya. Jadi yang pertama, Pak Budi Asali nggak paham tentang pengertian kata bahasa Indonesia saja. Keturunan dengan anak. Saya punya murid, saya panggil anak-anak, tapi bukan keturunan saya loh ya. Kalau keturunan saya berarti itu benih saya. Ya, itu. Bahasa Indonesia saja perlu dipahami, keturunan dengan anak. Ya, murid dipanggil anak, tapi bukan keturunan guru itu loh ya. Itu satu. Yang kedua, ada perkembangan baru. Dulu 20 tahun kan sudah dialog dengan kami. Tadi dipaparkan. Ayat ini penjelasannya perjanjian baru ini. Teksnya mirip. Ya, teksnya mirip. Ya. Tolong sekarang cari di Taurat. Teks ayat Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 46. Harus digenapi apa yang tertulis di dalam Taurat. Ya, dalam Taurat digenapi. Kitab nabi-nabi dan Mazmur. Apa itu bunyinya? Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dulu pernah saya minta dulu ya, 20 tahun yang lalu. Sudah tahu. Ya, tolong teksnya di Taurat mana? Tadi kan sudah disebutkan kan? Ya, Yesaya 53 atau yang lain. Teksnya di perjanjian baru ada. Lah sekarang mana teks yang berbunyi Mesias harus menderita bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga di kitab Taurat? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari pihak Islam, Pak Budi mau langsung menanggapi atau? Iya. Bentar ya. Baik. Oke, sambil Pak Budi mau ini. Tadi Pak Masud ini bilang saya tidak mengerti bahasa Indonesia. Bukan saya tidak mengerti bahasa Indonesia, Pak Masud yang tidak mengerti bagaimana caranya Alkitab kami itu menafsirkan ya. Kata anak itu memang bisa diartikan keturunan, sebaliknya kata bapak itu bisa diartikan sebagai nenek moyang. Itu cara mereka di dalam berbicara.
Karena itu Yesus bisa disebut sebagai anak Daud. Yesus dan Daud itu beda 1000 tahun. Jadi keturunan tidak tahu berapa ratus generasi, tapi tetap Yesus disebut anak Daud. Dan saya bisa memberikan contoh-contoh yang lain kalau saya mau, tapi waktunya saya tidak mau habiskan tuh hal yang tidak ada gunanya seperti ini. Karena anak itu memang artinya keturunan. Dan tidak ada lagi tadi yang Ibu Nur katakan bahwa keturunan itu harus keturunan fisik. Dengan dasar apa mengatakan harus keturunan fisik? Lalu tentang Lukas 24 ayat 44 sampai 46 ini sudah diperdebatkan dulu di dalam, tidak tahu 20 tahun yang lalu sih, saya tidak ingat lah. Yang jelas bahwa kalau dikatakan ada tertulis itu tidak selalu harus satu ayat ya. Dan waktu itu Mokokinta, almarhum Mokokinta dan Mas'ud mengatakan saya tidak bisa menjawab karena mereka minta satu ayat. Tapi itu minta satu ayat itu tidak ada dalilnya. Karena kalau dikatakan ada tertulis itu bisa dari kutipan dari beberapa ayat. Saya berikan satu contoh saja untuk menyingkat waktu ya, karena contohnya ada banyak sekali sebetulnya. Jadi ini Matius 21 ayat 13 ya. Perhatikan yang warna biru dan yang warna merah ya. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya seorang penyamun. Nah ini diambil dari 2 ayat dari Perjanjian Lama. Yang warna biru dari Yesaya 56 ayat 7. Ini saya banyak bacakan yang warna biru, rumahku akan disebut rumah doa. Yang warna merah diambil dari Yeremia 7 ayat 11. Sudahkah menjadi seorang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Jadi ini salah satu contoh. Contohnya banyak sekali. Ini saya berikan contoh banyak. Dan kalau mau dijelaskan ini totalnya 54 halaman. Saya butuh waktu sampai besok pagi. Jadi ayat ini jelas memang ada pengenapannya, ada nubuatnya. Dan Yesaya 53 ini salah satunya. Penderitaannya kan ada di situ. Lalu kematian, kebangkitan ada di situ semua. Nah kalau hari ketiga itu tipologi. Yunus 3 hari dalam perut ikan ya. Saya akan tunjukkan ayatnya saja ya. Matius 12 ayat 40. Ini ya. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi ini tipe dan antitipe. Tipe dan antitipe ini tidak ada dalam agama lainnya. Kitab suci agama lain tidak ada yang punya tipe dan antitipe. Ini khas dari Kristen ya. Jadi orang bisa suatu peristiwa, bisa suatu benda, bisa suatu binatang menjadi antitipenya. Nanti ada yang Yesus, ada mayoritasnya Yesus ya, tapi ada yang lain-lain juga. Jadi ini Yunus ini tipenya, tipologi, dan dia dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Nah antitipenya anak manusia tinggal dalam rahim bumi, dikubur 3 hari 3 malam, dia bangkit dari ketiga. Jadi saya kira saya bisa jawab tersingkat ya hanya seperti itu ya. Kalau saya mesti jawab 54 halaman yang saya tulis ini, kita bisa di sini sampai besok pagi. Tapi saya yakin saya memang bisa jawab. Kalau mau lihat di YouTube saya, Jana Budi Asali, saya menjawab itu dalam 3 khotbah. Jadi membutuhkan waktu 4,5 jam kira-kira. Oke, sudah Pak untuk jawabannya? Ya. Baik, sudah. Mungkin Ibu Nur mau nanggapi. Baik. Ngelantur ya tadi. Pengertian keturunan. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak, nanti kalau ingin memberikan pertanyaan lagi boleh untuk selanjutnya dulu. Pertanyaan membantah. Jadi dia tadi keliru, nggak nyambung. Kalau keturunan, ya. Ini tanya nanti dulu. Ini tanya jawab atau debat? Mohon maaf Pak, sebentar. Kalau debat kamu lain kali debat. Baik, ayo Salamang mau debat dengan saya. Mau kalau kamu sumpah tidak menghujat.
Betul, ayo sumpah tidak menghujat. Ayo salaman. Mohon Oke, ayo mau apa? Sedang apa? Kapan? Saya sukanya, kapan? Di mana? Setuju kapan? Bulan depan. Bulan depan ya. Ya, pokoknya waktunya cocok ya. Nah, ya, yang cocok kapan? Pak Budi Asali kapan cocok? Loh ya, nanti kita rundingkan waktunya. Oke, oke, setuju Oke. ya. Disaksikan loh ya. Kamu macam-macam sumpah ya. Kamu dulu menghujat soalnya. Menghujat siapa? Kamu bilang Alkitab sampah. Yang menghujat mengatakan sampah itu bukan saya. Kamu. Ya, nanti. Kamu pikir saya pekun nomor 70? Silakan. sudah baik sudah ya. Mari. Mohon maaf bagi yang merekam, apakah sudah berdasarkan izin dari panitia barusan? Ada Mungkin perekam? saya akan sedikit masukan. Belum ada izin. Moderator. Iya. Rekod nggak ada. Moderator. Iya baik. Supaya Ada. setelah menjawab dari pertanyaan oleh narasumber, mohon diberikan satu kali lagi bagi penanya memberi tanggapan Nggak bisa jadi debat. Mohon kalau maaf gitu. untuk ini tidak. supaya Nah. Jadi debat saya nggak mau. bukan debat 2 kali. Ya. Sudah gini aja. Karena dia siap dialog dengan saya. Cukup. Ya. Mohon maaf bagi para audiens, mungkin boleh lebih menghormati narasumbernya kita juga, karena narasumber kita juga sudah sangat bertoleransi untuk menjawab dan lainnya. Mari ikuti aturan debatnya. Jadi jika untuk bertanya satu kali dulu, supaya ada adil juga bagi pihak Kristen. Karena nanti jika misalnya kita pihak Islam meminta seperti begitu, hal yang sama akan diaplikasikan bagi pihak Kristen juga. Jadi mohon kita berganti-gantian. Jika yang Islam sudah bertanya, mari berikan giliran kepada yang Kristen, dan gitu juga sebaliknya. Untuk tanggapan kembali, ya kembali kita sudah selesai berdebat. Ini hanya sesi tanya jawab. Dan baiklah kita sesi tanya jawab yang lebih damai ya. Oke. Aku memberi tanggapan boleh? Ibu masih mau memberi tanggapan lebih dahulu? Sedikit. Oh. Oke, untuk sedikit tanggapan, bagaimana Pak Budi? Terserah Oke, Pak, kalau mau ya. Baik, Ibu boleh. Nurnya kan tadi kan sudah ada perjanjian. Betul, Tanya ke sudah sana sini kebanyakan, pun menanggapi boleh, dan boleh. Tapi Tapi untuk kalau audiens tidak pertanyaan boleh. dari jemaah, Tidak dari boleh. audiens jangan ya. Iya, tidak boleh, Jadi karena debat cukup satu nanti kali ya. saja supaya adil ya Pak ya. Baik, Baik, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan baik ya. Ternyata video ini baru-baru viral dan baru-baru terjadi debat antara pendeta dengan juga salah satu narasumber dari Islam mengenai Yesaya 53. Kalau tidak salah, teman-teman boleh memberikan koreksi. Tetapi terkait dengan itu, pembahasan Alkitab yang dibahas itu terbukti dan tidak bisa dibantah bahwa itu nubuatan terhadap Yesus Kristus yang telah tergenapi sempurna dan terjadi. Tapi ada sesuatu hal yang aneh ketika dibuka ruang untuk bertanya tetapi malah ingin berdebat. Dan keren sekali pendeta ini. Keren dalam arti dia bisa membedakan mana ruang untuk debat antara narasumber dengan orang yang seperti di pasaran, ketemu langsung kepengen debat begitu ya. Sudah dijawab dengan baik. Lagi-lagi saya harus mengatakan dengan tepat bahwa orang-orang ini bukan mau belajar. Mereka ingin mengajar yang bukan kitabnya sendiri. Benar mereka bertanya, tetapi pertanyaan mereka bukan untuk mereka ketahui secara detail dan menerima dengan baik itu sebuah fakta kebenaran. Tapi mereka tidak kepengen itu. Mereka hanya ingin memberikan narasi-narasi miring terhadap kekristenan, terhadap Yesus Kristus, terhadap firman Tuhan yang gemar sekali mereka bahas dan comot-comot, lalu mereka tafsirkan seenak jidat mereka. Itulah kebiasaan polemikus. Memang sesuatu hal yang kurang tepat atau tidak berguna sebenarnya ya. Kurang berguna kalau debat dengan para polemikus yang tidak mau mendengarkan pendeta yang ahli di bidang Alkitab. Karena orang-orang ini merasa mereka lah yang paling ahli dalam sebuah kitab suci. Mereka tidak mau mendengarkan penjelasan daripada apologetik Kristen, para pendeta yang notabene sudah menghabiskan waktu 5 tahun untuk S1 dan juga S2, S3 untuk mempelajari kitab suci. Dan semua lulus daripada sertifikasi dan mereka disebut layak untuk menyandang gelar sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka diperhadapkan dengan situasi, mereka lah yang ingin mengajar pendeta. Lucu bukan? Maka saya mau mengatakan begini, skakmat daripada pendeta ini kepada seorang ustadz ini, ya mungkin mereka sudah pernah berdebat sebelumnya dan ketahuan menghujat.
Itulah yang membuat dia mungkin malu di depan semua para penggemarnya, para polemikus yang saat itu hadir, teman-teman. Dan ini menarik. Semoga dia sadar, karena orang berilmu, orang yang berpendidikan, orang yang belajar tidak mungkin asal memainkan pedangnya. Dia pasti memakai pedangnya dengan ahli, tidak seperti di pasaran yang notabene suka seenaknya sendiri. Semoga kita dapat memetiknya. Saya pasti dan percaya Pak Budi atau pendeta ini sudah menjelaskan Alkitab dengan teliti, tapi mereka lah yang tidak mau percaya. Oke? Jangan kepanasan. Memang betul, tanggung jawab kita adalah untuk memberitakan kebenaran. Karena mereka sebenarnya ingin mencari sensasi, tapi kita harus terus memberitakan kebenaran supaya orang-orang yang menyalahpahami tentang kebenaran itu terbuka matanya. Manakala Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja buat hati mereka, teman-teman. Itu saja. Semoga ustadz-ustadz seperti ini menyadari bahwa dirinya tidak layak memperlakukan seperti itu. Harus sopan, karena itu di tempat yang mayoritas Islam yang menyaksikan debat itu memalukan sekali. Oke, teman-teman, salam kebenaran, salam juru selamat Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.